在下喜欢杀小人。我们有过过节。屠杀难道确实是个天才？像，不愧是万象神宗。又是一个能使用神灵之力的人。剧，莫非是不把我神魂宗？学院不参与。是他。Halo guys, welcome back to KD Universe. Marilah kita melanjutkan Link Utalu atau Link U Kontinen guys. Yang tentu ini bakal seru banget karena di part hari ini kita semua bakal melihat babak ketiga itu akhirnya dimulai. Babak ini mengharuskan setiap peserta untuk maju dan memilih lawannya sendiri. Wah, pertanyaannya, apakah Chen Tian akan memilih siapa yang bakal jadi lawannya ataukah tidak? Penasaran kalian kan? Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua udah menyaksikan. Setelah babak kedua sudah selesai, malamnya Chen Tian mengadakan sebuah rapat bersama dengan teman-temannya. Ternyata di sini mereka mendapatkan informasi. Setelah kompetisi berakhir, 7 sekte di wilayah ini akan menyatukan kekuatan, lalu menyerang sekte pedang surgawi. Mendengar itu, Chen Tian berniatlah untuk melancarkan serangan duluan. Alhasil, mereka membagi tugas untuk menyerang sekte-sekte tersebut. Tapi nggak lama dari itu, Chen Tian merasakan adanya seseorang di sana, yang ternyata itu adalah Yi Hang yang sedang tidur guys. Dia di sini menegaskan kalau dia hanya numpang tidur doang. Tapi Chen Tian dan teman-temannya tidak percaya, sehingga dia memadatkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang guys. Dan kita pun masuk ke intro guys ya, hehehe. Setelah itu, Chen Tian dan teman-temannya maju menyerang secara bersamaan. Tapi ternyata Yi Hang ini sangat kuat. Dia dengan mudah bisa menghindari semua serangan mereka. Chen Tian tidak tinggal diam, mulai serius lalu melesatkan sebuah meteor raksasa. Akan tetapi apa yang terjadi? Dengan mudahnya Yi Hang menahan meteor itu dan menghancurkannya guys sehingga tuar. Terciptalah ledakan yang cukup besar. Melihat kekuatan itu membuat Chen Tian penasaran. Ternyata Yi Hang menggunakan kekuatan darah yang sama sekali belum pernah Chen Tian lihat. Soalnya emang di wilayah ini tuh nggak ada seorang pun yang bisa menggunakan teknik itu. Karena melihat Chen Tian sudah mulai tenang, Yi Hang pun berpamitan untuk pergi. Karena tidak mengambil resiko, pada akhirnya Chen Tian mengizinkannya untuk pergi duluan. Tuan Pedang juga merasakan kekuatan Yi Hang ini sangat kuat. Dia menduga kemungkinan kekuatannya setara dengan praktisi Rana Dewa di wilayah ini. Waduh. 希望神之意志和血脉觉醒之力，好可怕的小子！你们继续吧。 Singkat cerita, keesokan harinya tiba dan babak ketiga kompetisi dimulai. Dijelaskan pada babak ketiga ini, seluruh peserta bebas bisa memilih siapapun lawannya untuk bertarung. Yang kalah dalam pertarungan itu akan langsung tersingkir. Dan cuma tersisa 10 orang di arena yang bakal pergi ke wilayah Shenzhou. Mendengar itu, para penonton tentu terkejut. Soalnya 10 orang itu adalah jumlah yang sangat sedikit. Karena nggak ada satupun orang yang berani maju dan menantang orang lain, pada akhirnya Chen Tian lah yang maju. Dia masuk ke arena dan membuat semua penonton terkejut, tapi ada juga yang memujinya sangat pintar. Soalnya pastinya dia akan memilih lawan yang paling lemah terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, Chen Tian menunjuk seseorang guys, yaitu Niu Yue yang merasa tertunjuk. Dia langsung tertawa keras. Chen Tian meremehkannya nih. 只能先下手为强了。这小子精着呢，他怕人。 Itu yang dia kira, tetapi ternyata Chen Tian bukan memilih dia, melainkan memilih orang yang ada di belakangnya, namanya Hun Tuanqian. Nah, jadi Tuanqian ini dulunya adalah jenius nomor 1 di Akademi Bintang. Tapi dia berkhianat dan menghabisi murid-murid di sana, lalu bergabung ke sekte Swan. Itu tentu membuat semua orang terkejut. Berani-beraninya Chen Tian menyinggung seseorang yang kejam banget. Tapi Niu Ye merasa diremehkan pun langsung maju ke arena. Dia langsung padatkan kekuatannya dan menegaskan untuk melewati nyawanya terlebih dahulu. Bantai raksasa dia keluarkan. Namun apa yang terjadi? Hanya dengan sekali serangan Chen Tian mengalahkannya. Pada akhirnya nggak lama dari itu, Tuanqian maju ke arena. Dia sedikit penasaran apakah Chen Tian ini mengenali dia atau tidak. Si Lord kita berpura-pura tidak kenal guys.
beralasan dia cuma suka melawan orang-orang jahat. 在下喜欢杀小人。我们有过过节， Itu membuat Tuan Qian murka. Dia melesatlah menggunakan kapaknya dan menyerang sehingga keluar. Tercipta pertarungan sengit di antara mereka di arena. Karena Chen Tian sangat mendominasi, dengan mudahnya dia menghindari dan menahan semua serangan. Bahkan dihempaskan sama dia hingga terluka. Gak sampai situ, dia bahkan meledek kalau Sekte Xuan ternyata lama banget ya. Ternyata Tuan Qian ini adalah salah satu orang elit di sekte tersebut. Tapi Tuan Qian sendiri cuma tersenyum. Dia katai Chen Tian sudah masuk ke dalam perangkapnya. Tanpa basa-basi, diaktifkanlah sebuah formasi di arena yang bernama formasi pembantaian. Sebuah formasi besar aktif, memunculkan serangan-serangan bertubi-tubi ke arah Lord kita. Chen Tian langsung mencoba menghindari semua itu. Tapi si Tuan Qian meledek, tidak menyangka kekuatan Chen Tian cuma kebanyakan bacot doang. Tanpa buang banyak waktu, dia gunakan teknik badai bilah darah untuk menghabisinya. Muncullah badai raksasa yang mengurung Chen Tian. Akan tetapi apa yang terjadi? Chen Tian gunakan kekuatan pedangnya lalu melenyapkan badai raksasa. Itu membuat semua orang terkejut bukan main. Chen Tian juga memadatkan pedangnya guys, dengan cara melancarkan sebuah tebasan pedang. Tuan Qian yang ketakutan berakhir keluar. Tercipta ledakan begitu besar yang langsung melenyapkannya di arena. Ya elah, ternyata semudah ini. Zhe Qian menyaksikan itu menjadi semakin penasaran dan bertanya kepada Nalan Qingtian soal identitas Chen Tian ini. Tetapi Nalan Qingtian tidak mengenalnya. Kalian mesti ingat guys, di sini Lord kita tuh masih menyamar dan menyembunyikan identitas dia. Harusnya mah mereka kenal tuh. 都确实是个天才。 Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang yang datang karena tertarik sama kekuatan Lord kita. Gak cuman itu, dia menyuruh seluruh peserta buat maju secara bersamaan bertarung dengan dia. Itu membuat para peserta murka. Siapa orang ini? Berbicara sangat sombong. Tapi ketika dia tunjukkan kekuatannya dengan cara menghabisi salah satu peserta dengan mudah, membuat Chen Tian menyadari orang ini menggunakan kekuatan roh. Zhe Qian juga memujinya. Memang dia pantas menjadi jenius nomor 1 di sekte Wangxiang. Ternyata dia juga berasal dari Shenzhou. Namanya adalah Xiu. 静，不愧是万象神宗。 又是一个能使用神灵之力的人。 Xiao Han maju guys, menduga kemungkinan Xiu ini sengaja pengen memicu konflik antar kelima sekte dewa besar. Xiu menjawab, dia cuma penasaran sih apa yang diinginkan oleh sekte Shen Hun itu doang. Dan juga dia tidak sendirian. Tak lama dari itu muncullah orang-orang kuat dari 5 sekte dewa besar di Shenzhou. Mereka bahkan menegaskan kepada semua orang agar gak usah bergantung kepada sekte Shen Hun. Soalnya keempat sekte besar mereka juga bisa merekrut para jenius. Media itu membuat Zhe Qian kesal. Dia langsung masuk ke arena dan menghadap mereka. Bahkan dia padatkan kekuatan dan penuh dengan kekesalan menduga keempat orang ini udah sengaja nih meremehkan sekte Shen Hun-nya. Tapi 4 orang ini tidak mau kalah. Mereka tunjukkan kekuatannya masing-masing. 莫非是不把我神魂宗？ Menyaksikan itu, Chen Tian terkejut bukan main. Orang-orang ini adalah para jenius teratas dari wilayah 9 provinsi. Keempat orang ini mencoba menenangkan Zhe Qian. Soalnya mereka juga pengen merekrut barang-barang bagus yang terdapat di wilayah ini. Tapi, Zhe Qian juga merasakan kedatangan seseorang lain yang juga sangat kuat. Dia menyuruhnya agar muncul dan segera tunjukkan diri. Dia sudah merinding guys ketika merasakan aura dari kekuatan tersebut. Tak lama dari itu muncullah seseorang di sekitar sana. Yang ternyata itu adalah Yi Hang yang sebelumnya Chen Tian kita lawan. Dia menegaskan kedatangannya cuma pengen nonton doang. Dan gak pengen ikut campur akan masalah kelima sekte dewa besar. 学院不参与武道。 是他。 Wah, siapa sebenarnya Yi Hang ini ya?
Saking kuatnya dia sampai ditakuti oleh Zheqian. Berarti bisa dibilang Yihang ini jauh lebih kuat daripada mereka guys. Dan juga 4 jenius dari 5 sekte dia besar nih harusnya nih. Penasaran bukan kalian kan? Kita tunggu lagi di part 204 Ling Utalu. Yes, badai besar akan terjadi sebentar lagi. Kalian tunggu saja. Satu hal yang pasti, cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.